Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian dan pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah. Sepanjang Ramadan ini, menurut kemampuan yang ada pada diri kita, kita harus berusaha mengisi waktu dengan berbagai kegiatan ibadah. Sejak puasa itu sendiri, itikaf di masjid, tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, berbuka puasa bersama. Sungguh pun demikian, kita harus tetap melakukan muhasabah, karena pada dasarnya ibadah merupakan satu keseluruhan yang bila saja dirusak oleh hal-hal lain di luar ibadah itu sendiri. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang direwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tukhbitul a'mala." Ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal, merusak salat kita, merusak zakat kita, merusak haji kita, dan seterusnya. Inilah yang harus kita waspadai. Kita merasa sudah melakukan amal begitu banyak, tahu-tahu dirusak oleh hal-hal lain yang ada pada diri kita sendiri. Mana yang 6 perkara yang dapat merusak suatu amal? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain, lalu lupa akan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Sekarang ini budaya kita mencari aib dan kekurangan orang lain bukan lagi hal yang tabu, dikorek, dicari, dan berakhir menjadi fitnah. Mencari aib dan kekurangan orang lain lalu lupa akan kekurangan yang ada pada dirinya. Bukanlah dalam hadis lain Nabi mengajarkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan yang ada pada dirinya mengakibatkan dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari aib dan kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang waktunya habis dengan mencari aib dan kekurangan orang lain lalu lupa akan kekurangan yang ada pada dirinya. Ada sebuah ungkapan mengatakan, berita jelek itulah berita bagus. Tapi berita bagus biasa-biasa saja. Tapi kalau berita jelek dikemas, diangkat sedemikian rupa akan menjadi berita bagus. Menarik, kejutan, dan menimbulkan rasa ingin tahu. Termasuk dalam konteks ini, sekarang ini setiap hari kita dijejali oleh hal-hal yang merusak aib dan kekurangan orang lain. Dan hal-hal yang tabu tidak lagi dianggap tabu. Hal-hal yang memalukan tidak lagi dianggap memalukan. Karena sedikit sekali contoh atau pelajaran yang dapat diambil dari hal-hal seperti ini. Dengan puasa Ramadan, kita harus mawas diri, jangan sampai terjebak di dalam kegiatan istighalu bi'uyubil khalqi. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, yang merusak amal, yaitu seseorang yang keras hati, orang yang kasar hatinya, tidak mau menerima kebenaran, tidak cepat menerima kebenaran. Sebuah contoh, Sayyidina Umar bin Khattab diberi hati yang keras tapi cepat menerima kebenaran. Tatkala hati kita tidak mau menerima kebenaran, lalu itulah kita merasa paling benar. Karena itu yang dapat merusak suatu amal yang kita kerjakan. Pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang dapat merusak suatu amal, wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia bukan hal yang salah. Sepanjang dunia itu kita jadikan alat untuk mencapai tujuan, yaitu jangka panjang, yakni akhirat dan ridha Allah. Tapi terlalu cinta kepada dunia, itu yang dapat merusak suatu amal. Pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah. Bukanlah penyakit ini, yaitu penyakit kita, hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Lalu injak ke bawah, jilat ke atas, sikut kanan, sikut kiri. Masa bodoh teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Yang penting mencapai tujuan dunia. Akhirat urusan nanti, yang penting yang sekarang. Padahal yang nanti itu ditentukan oleh yang sekarang. Kalau beginilah cara kita untuk mencapai satu tujuan, itu bakal merusak yang nanti juga. Karena itu hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, itu bakal merusak amal yang kita kerjakan. Yang keempat, waqillatul haya, sedikit rasa malu. Sekarang ini budaya malu sudah setipis kulit ari. Sebuah contoh, ada seorang perempuan yang berpacaran bersama pasangannya
Orang tuanya tidak tahu, malahan orang tuanya bangga sampai ditayangkan di media sosial. Padahal malu sebagian daripada iman. Kalau orang tidak punya rasa malu, berarti orang itu kurang syarat untuk mempunyai nilai keimanan. Dengan puasa menimbulkan rasa malu yang paling tinggi, yaitu malu kepada Allah. Kalau tengah hari puasa kita makan, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang lihat. Tapi kita tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena kita malu kepada Allah. Ini ukurannya adalah nurani. Pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah. Yang kelima yang dapat merusak suatu amal, yaitu watulul amal. Seseorang yang terlalu panjang angan-angan, yang terlalu muluk cita-cita. Silahkan saja cita-cita kita gantungkan setinggi bintang di langit. Tapi kaki harus tetap berpijak di bumi. Tapi kaki harus berpijak pada realitas. Kalau tidak, kita jadikan penghayal kelas berat, tukang ngelamun kelas tinggi yang hidupnya cuma mengumpulkan jikalau, andai kata, dan umpama. Orang sudah kemana-mana, kita masih terjebak di situ. Dan yang terakhir, wa zalimun la yantahi, perbuatan zalim yang tidak bisa kita hentikan. Zolim dari kata zolama, yaitu kegelapan. Kita terlahir putih, bersih, suci. Kitalah yang menghitamkan diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah. Karena itu kita berarti sudah zolim kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah kita. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.